Pemerintahan Reformasi. Timeline 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dan jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie. 22 Mei 1998, dibentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dengan kebijakan kebebasan pers, pelepasan narapidana politik, kebebasan mendirikan partai politik, penyelenggaraan sidang istimewa MPR pada November 1998, Pemilu 1999 pada 4 Juni, otonomi luas untuk Timur Timur, pemisahan kepolisian dan TNI. 7 Juni 1999, Pemilu pertama Orde Reformasi. 48 partai peserta pemilu yang dimenangkan oleh PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN. Terpilih Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Kebijakan: kebebasan berpendapat, kebebasan untuk etnis Cina, pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekret yang berisi membekukan MPR dan DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu 1 tahun. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari tambahan unsur-unsur Orde Baru dengan pembekuan Partai Golkar sambil menunggu keputusan MA atau Mahkamah Agung. Gus Dur diberhentikan sebagai presiden. 9 Agustus 2001, dibentuk Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Perkembangan masa Megawati, nilai tukar rupiah stabil, pelunasan utang luar negeri, penjualan aset negara, konflik Sipa dan Ligitan. 2004, pemilu pertama dengan menggunakan sistem langsung. Pemenang pemilu, Golkar. Presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Presiden, Muhammad Yusuf Kalla. Kebijakan populer, dikeluarkan BLT atau bantuan langsung tunai. Konversi minyak tanah ke gas. Naik turun harga BBM. 2009, pemilu yang dimenangkan oleh Partai Demokrat. Presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Presiden, Budiono. Perkembangan politik di era reformasi. Reformasi telah memberikan pengaruh pada gerakan disintegrasi bangsa di beberapa daerah seperti Aceh, Papua, dan Timur Timur. Salah satu alasan disintegrasi ini adalah adanya rasa tidak puas daerah-daerah tersebut terhadap pemerintah pusat yang mengatur alokasi anggaran pemerintah daerah yang tidak sebesar atau sebanding dengan sumbangan daerah tersebut terhadap pusat. Daerah merasa pusat telah melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam mereka tanpa memperhatikan rakyatnya. Karenanya, mereka menuntut melepaskan diri dari Republik Indonesia. Konflik di Timur Timur. Presiden Habibie melakukan jajak pendapat di Timur Timur dengan pilihan otonomi penuh atau merdeka lepas dari Republik Indonesia. Untuk mengawasi jajak pendapat ini, PBB membentuk UNAMED. Hasil jajak pendapat diperoleh 78,5% suara memilih untuk merdeka. Maka Timur Timur terlepas dari Indonesia menjadi negara Timor Lorosae dengan presidennya Sanana Gusmao. Hari kemerdekaan Timor Lorosae tanggal 20 Mei 2002. Konflik Papua. Untuk menyelesaikan konflik Papua dengan memberi otonomi khusus dan mengganti Irian Jaya menjadi Papua. Tapi permasalahan lain muncul ketika terjadi pembunuhan terhadap Theis H. Eloy tanggal 11 November 2001 yang disinyalir ada keterlibatan beberapa oknum TNI di Papua. Theis H. Eloy adalah Ketua Presidium Dewan Papua. Konflik di Aceh. Tuntutan gerakan Aceh Merdeka untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia telah menimbulkan banyak korban dari GAM
maupun dari TNI, warga sipil. Gerakan ini sudah ada sejak zaman Orde Baru. Untuk merespon tuntutan merdeka, pemerintah Republik Indonesia menetapkan daerah Aceh sebagai daerah otonomi khusus dengan penggunaan syariat Islam dengan nama Nangroe Aceh Darussalam. Pada perkembangan selanjutnya, ada titik temu antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM ketika terjadi Memorandum of Understanding atau perundingan pada tanggal 15 Agustus 2005 agar konflik ini bisa berakhir. Rasa ketidakpuasan daerah terhadap pembagian hasil daerah untuk pusat terjadi di berbagai daerah, sehingga menimbulkan satu tuntutan terhadap pemerintah pusat untuk melakukan desentralisasi atau otonomi daerah. Sistem yang baru ini memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri dan digunakan untuk pembangunan daerah setempat. Perkembangan reformasi lainnya sangat merugikan stabilitas nasional dengan ditandai adanya teror bom dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2002. Diperkirakan telah terjadi 60 kali ledakan di berbagai daerah. Dengan sasaran ledakan di pusat-pusat keramaian, ledakan bom yang terbesar dan memakan korban jiwa paling banyak adalah bom Bali, terjadi tanggal 12 Oktober 2002, menewaskan 180 korban, terutama para turis dari Australia. Ledakan ini telah membuat citra Indonesia menjadi tercoreng dan beberapa negara melarang warganya untuk mengunjungi Indonesia. Pemerintahan SBY Budiono ditandai dengan peristiwa-peristiwa sebagai berikut. 1. Pemilu 2009. 2. Kenaikan BBM. 3. Konflik cicak versus buaya. 4. Kasus Bank Senturi. 5. Kasus Susno Duaji. 6. Pemberantasan korupsi. 7. Penangkapan teroris.